Peserta dari kampus kita memicu pemantau karena keuntungan tidak wajar. Tasya, investasi 1 triliun dengan keuntungan 200% lalu membangun perusahaan baru, itu langkah besar. Apa Anda nggak takut ada permainan bandar? Kompetisi kali ini disponsori oleh raksasa keuangan. Nggak akan ada masalah begitu. Itu Shinyu kan? Pacarnya yang di sampingnya itu? Bukan kok. Aturan keluarga kami ketat. Sebelum lulus kuliah, dilarang pacaran. Mereka cuma teman biasa. Cowok ini, saya suka melihatnya. Apa dia ikut kompetisi juga? Jangan-jangan dia si jenius dengan profit 200%. Pak Direktur, nggak dipertimbangkan. Hubungan putriku dan Chen Yuan belum stabil. Belum saatnya diumbar. Supaya nggak ditertawakan rekan bisnis. Saya bukan orang kuno. Biarpun dia jenius nomor 1 ya, kalau putriku nggak suka, nggak ada gunanya. Saya tertarik pada Chen Yuan ini. Karena Pak Xia bilang Chen Yuan bukan calon menantu, saya mengincarnya. Sebentar, Buang. Pemuda berbakat yang mengejar Anda kan banyak. Tapi nggak Anda lirik. Kenapa malah suka bocah itu? Lagi pula, Anda lebih tua 6 tahun darinya. Lebih tua 3 tahun membawa cuan, 6 tahun 2 kali cuan, bahagia double. Pantas saja Direktur Wang terus menegaskan hubungan Chen Yuan dan Xin Yu. Ternyata dia mau merebutnya. Nggak bisa kubiarkan. Tasya, Buang, hasil penyelidikan sudah keluar. Kak Zhao untuk 60% sudah memecahkan rekor. Bisa membuat OJK heboh. Bos besar ini pasti lebih dari 60%. Hebat sekali. Kampus kita menghasilkan juara 1 nasional. Profitnya 200%. Aku tahu, bos super hebat ini punya profit 200%. Wah, Masa sih 200% ya? Apa? 200%? Apa dia manusia? Kukira Zhao Jun, ternyata salah. Bos dengan masa depan cerah ini, siapa tahu belum punya pacar. Kalau aku berusaha, mungkin ada kesempatan jadi cewek bos besar. 200%? Sekarang aku tahu siapa trader andalan yang akan dimodali 1 triliun oleh Om Xia. Pasti bos besar ini. Dengan profit itu, ikut bos besar kayak memungut uang di Kajal. bursa. Rektor menunjukmu jadi asisten orang ini. Artinya kamu akan sukses besar. Nanti ajak kami ya. Sepertinya Om Xia sangat menghargaiku. Dia nggak menganggapku orang luar, menyuruhku belajar dari bos besar, pasti ingin mendidikku jadi eksekutif grup Xinze. Tenang saja, siapapun yang ikut Zhao Jun nggak akan disia-siakan. Makasih, Kak Zhao. Jangan lihat modal sedikit. Chen Yuan, kenapa tertawa? Zhao Jun didukung oleh bos super hebat. Dia cuma bisa kamu pandangi. Cepat berlutut dan minta maaf. Nanti Kak Zhao mungkin memandang kalian sebagai teman kuliah. Membolehkanmu jadi satpam. Chen Yuan, inilah bedanya kamu dan Kak Jun. Kamu cuma pantas diinjak-injak. Chen Yuan, jangan khawatir. Aku akan minta papa biar kamu juga belajar. Aku saja cuma membawakan sepatu bos besar. Dia? Mana pantas buat dia? Membawakan sepatuku ya? Maaf, bukan hobiku. Kamu pikir kamu bos besarnya? Nggak tahu malu banget. Benar? Memang. Chen Yuan, beraninya bicara begitu. Kalau kamu tokoh hebat itu, aku rela memanggilmu ayah. Orang sok tahu ini menyebalkan. Benar-benar bikin ilfil. Hadirin sekalian, saya umumkan hasil penyelidikan OJK. Berdasarkan penyelidikan, peserta dengan keuntungan 200% itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Prestasinya asli dan sah. MC, Ayo cepat siapa umumkan. dia? Jangan bikin penasaran. Benar, Siapa cepat dia? umumkan. Ayo benar. Betul itu. Cepat umumkan. Semuanya, harap tenang. Sebelum Umumkan, mengumumkan cepat, hasilnya, cepat CEO umumkan. Tianheng Finance, Ibu Wang Bing, punya kabar baik yang akan dibagikan pada kita semua. Jangan incar menantuku. Saya mau investasi di perusahaan baru itu. Nggak mungkin lah. Xinze dan Tianheng, 2 perusahaan yang bersaing. Masa menyuntik dana kesaingan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya saya kejar Chen Yuan. Lagian Chen Yuan pencetak uang berjalan. Asal dia sama saya, pencetak uang itu jadi punya saya. Jangan. Oke, kamu suntik dana. Tapi jangan incar menantuku lagi ya. Chen Yuan dan Putri Xiaze baru saja pacaran. Belum menikah. Aku nggak percaya. Aku nggak punya kesempatan. Mari sambut Bu Direktur Wang.
saya umumkan, Tianheng Finance dan Grup Shinze akan bekerja sama berinvestasi pada peserta nomor 1 nasional ini total 2 triliun. Gila, Kak Jun, kamu hebat sekali. Belum lulus, sudah magang di perusahaan besar senilai 2 triliun. Apalagi Tianheng menyuntik dana. Berarti kamu tiap hari bisa bertemu Dewi Wang. Setelah aku belajar dari bos besar, tinggal tunggu aku sukses dan karir menanjak. Chen Yuan, dengar nggak? Cepat minta maaf pada Kak Jun. Nanti kalau Kak Jun bicara, satu industri bisa memboikotmu. Kamu cuma bisa jadi kurir makanan. Kamu memandang tinggi Chen Yuan, memangnya perlu diboikot. Tanpa diboikot pun, dia cuma bisa jadi kurir. Nasibnya memang jadi kurir. Chen Yuan tenang ya, kamu gak akan jadi kurir. Chen Yuan, bersembunyi saja di belakang cewek seumur hidup. Dasar pecundang. Kacau. Kalau kamu terus begini, nggak akan kuajak lagi. Sialan, coba ulangi. Yang sopan ya. Harap tenang. Mari kita sambut Direktur Wang dari Tianheng Finance dan Direktur Xia dari Grup Shinse untuk mengumumkan pemenang pertama kompetisi trader mahasiswa ini. Sebenarnya siapa? Aku harus baik pada orang hebat ini. Dia pasti menjadi tokoh dunia finansial. Asalkan bos besar itu mau jadi simpanan pun aku rela. Saya umumkan juara pertama kompetisi trader mahasiswa nasional tahun ini adalah Universitas Jiang, Chen Yuan. Siapa? Yuan. Gak mungkin. Mantap. Kak Yuan juara 1 nasional. Apa mungkin Chen Yuan master super dengan profit lebih dari 200% itu? Kalian pasti salah. Mana mungkin Chen Yuan si sampah Gak ini? mungkin. Dia cuma orang miskin main saham. Celana dalam pun gak punya. Mana mungkin dia trader jenius yang punya profit 200% itu? Trading. Gampang. Asal punya tangan bisa. Aku tahu. Kamu pasti dapat info orang dalam. Kamu curang makanya juara. Pantas saja. Mana mungkin mendapat profit 200%? Ternyata curang ya. Gak tahu malu ya. Menghalalkan segala cara. Chen Yuan, gak akan kubiarkan. Yang nggak tahu malu siapa? Sebelum hasilnya keluar, kamu terus menghina Kak Yuan. Sekarang hasilnya keluar, kamu bilang Kak Yuan curang. Tunjukkan buktinya. Udah diam. Kulaporkan. Dia gak mungkin trader jenius yang dapat profit 200%. Mengenai hasil kompetisi ini, OJK sudah menyelidikinya. Chen Yuan tidak melakukan kecurangan. OJK sampai turun tangan. Pasti valid. Astaga, kalau begitu Chen Yuan benar-benar hebat. Di luar nalar. OJK sudah memastikan. Ucapanku benar kan? Chen Yuan memang sangat hebat. Kenapa belum minta maaf? Chen Yuan, aku salah. Bisa nggak kamu kasih kesempatan? Aku rela apa saja. Chofu, dulu aku nggak sadar kamu serendah ini. Aku sudah punya pacar. Menjauh saja. Chen Yuan ternyata memanggilku pacar. Sayang, aku menang taruhan. Chao Chun, kamu bisa memenuhi janji taruhanmu kan? Chachun, jangan bilang kamu mau curang, gak menepati janji kan? Tadi kamu sendiri bilang, kalau kamu kalah, mobil 5 miliar jadi milik Kak Yuan. Cepat serahkan. Mobil aku berani serahkan. Apa kamu berani ambil? Aku menang sendiri. Kenapa nggak berani? Nggak terima kekalahan. Jangan keterlaluan! Siapa yang keterlaluan? Kak Yuan cuma memenangkan mobil. Zhao Yun mau Kak Yuan berhenti kuliah dan berlutut. Jangan ada standar ganda. Tianheng tidak menerima orang yang tidak memegang omongan. Grup Shinse juga tidak mempekerjakan orang curang begini. Oke, Chen Yuan, kamu menang. Siapa bilang boleh pergi? Kamu mau apa lagi? Tadi kamu sendiri bilang, kalau kalah mau pakai baju cewek dan joget. Semua dengar kan? Betul. Betul. Cepatlah! Baju ceweknya sudah aku siapkan. Pakai. Ayolah, sudah kelamaan nih. Cepat ganti sana. Ayo joget. Ayo menari. Ayo joget. Ayo yang heboh. Ayo. Habis sudah. Cepat. Citraku di mata Xinyu sudah hancur. Chen Yuan, urusan kita belum selesai.